Dalam mempercepat pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya membangun kawasan ekonomi khusus. Tujuan utama pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing. Salah satu kawasan ekonomi khusus tersebut yaitu Kek Mandalika, di mana Kek Mandalika ini sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang terletak di bagian selatan Pulau Lombok dengan luas area sebesar 1035,67 hektar. Kek Mandalika diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial. Dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur pada kawasan ekonomi khusus Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I membangun beberapa infrastruktur sumber daya air yang dimulai pada tahun 2020 hingga saat ini. BWS Nusa Tenggara I telah memulai pembangunan saluran sepanjang 7 km pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun anggaran 2021, kegiatan dilanjutkan sepanjang 2 km, meliputi penyempurnaan kegiatan tahun 2020. Saluran ini merupakan saluran utama, di mana saluran ini memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir atau air berlebih, agar tidak merusak kawasan Kek Mandalika, terutama sirkuit Mandalika. Kolam retensi Mandalika ini memiliki fungsi untuk menampung air hujan sementara waktu, dengan memberikan kesempatan untuk dapat meresap ke dalam tanah yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air. Kolam retensi yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sarana wisata air ini memiliki luas area kolam 4.680 meter persegi dan memiliki tampungan maksimal 9.360 meter kubik yang dapat mengurangi resiko banjir yang lebih besar di kawasan Kek Mandalika, terutama daerah sirkuit Mandalika. Untuk memenuhi ketersediaan air baku di Kek Mandalika, BWS Nusa Tenggara I membangun pompa intake sistem penyediaan air baku Bendungan Pengga untuk Kek Mandalika dan desa sekitarnya. Dengan kapasitas pompa 150 liter per detik sebanyak 3 buah pompa. Tipe pompa yang digunakan yaitu tipe vertical turbine. Jaringan transmisi untuk menyalurkan air baku memiliki total panjang 24.800 meter. Air dialirkan melalui pipa menuju booster pump station, kemudian disalurkan menuju Kek Mandalika. Booster pump station ini memiliki 3 jenis pompa horizontal split casing, di mana masing-masing pompa memiliki kapasitas 150 liter per detik. Pembangunan parapet Lagun Barat sepanjang 340 meter. Parapet merupakan dinding pelindung sisi kiri dan kanan sungai atau saluran, agar tidak mudah longsor, tidak terkikis oleh air, dan dapat memperkuat struktur tebing sungai atau saluran. Pembangunan outlet sirkuit dengan pemasangan box culvert, jembatan, kolam, dan rumah pompa yang memiliki pompa dengan kapasitas 2 kali 250 liter per detik dan pemasangan pintu air. Tujuan utama pembangunan outlet ini agar kawasan sirkuit tidak tergenang oleh air dengan waktu yang lama, dan air genangan tersebut dialirkan ke kawasan Lagun Barat dengan pompa yang dioperasikan. Dan fungsi pintu air adalah untuk menghalangi air laut yang pasang dari Lagun Barat agar tidak masuk ke kawasan sirkuit kembali. Perkuatan tebing Sungai Ngolang sepanjang 193 meter dengan bronjong, ground seal, dan pembuatan jembatan. Pembangunan cross drain dan peningkatan kapasitas tampungan Sungai Songgong sepanjang 1.308,4 meter.
perkuatan tebing Sungai Nandus dengan pemasangan bronjong sepanjang 1.256 meter dan ground seal. Dengan keseriusan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air pada kawasan ekonomi khusus Mandalika ini, diharapkan dapat menjaga lingkungan kawasan ekonomi khusus Mandalika agar tetap dalam kondisi terbaiknya, sehingga dapat meningkatkan potensi wisata yang ada.